Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Anwar selaku dosen dari mata kuliah Praktikum Kewirausahaan dan yang kami hormati Bang Muhammad Nurudin selaku asisten dosen Praktikum Kewirausahaan. Izinkan kami dari kelompok 1 MLIA 5C1 memaparkan proposal bisnis bakso aci Kang Emil. Dalam menjalankan bisnisnya ini, bakso aci Kang Emil dibuat oleh 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Kang Alfian, ada Kang Wibowo Nurlaksana, ada Kang Muhammad Bagus Setiaji, dan ada Kang Hera Laksono. Nah, dalam pemaparan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, profil perusahaan, aspek teknis dan teknologi, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, dan ada penutup. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan saling menciptakan sebuah penawaran dan saling bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Dalam proses ini, kedua belah pihak saling diuntungkan karena terjadi sebuah kesepakatan. Penawaran yang ditawarkan bisa beraneka ragam, di antaranya sandang, pangan, papan, ataupun kebutuhan tambahan yang lainnya. Berbagai masukan yang membangun akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk dan meningkatkan pangsa pasarnya. Permasalahan produk meliputi banyak aspek seperti kualitas produk, harga kemasan, ukuran produk, dan ukuran kemasan, kemudahan pengguna atau mengkonsumsi, dan sebagainya. Di mana berbagai permasalahan tersebut tidak akan dapat diselesaikan secara sendiri oleh perusahaan, namun perlu bantuan konsumen, terutama konsumen eksternal. Konsep berwawasan produk berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, ataupun hal-hal inovatif lainnya. Perusahaan berkonsentrasi membuat produk yang baik dan terus memperbaikinya. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen akan membeli produk yang baik, namun lupa menanyakan kebutuhan konsumen sebenarnya. Tujuan dari proposal ini yang pertama ada mengetahui strategi yang akan digunakan dalam bisnis, lalu untuk mengidentifikasi target pasar atau target pasar suatu bisnis, lalu untuk manfaatnya sendiri yang pertama adanya pengembangan strategi dan pengembangan bisnis baru, yang kedua ada memberikan gambaran awal dalam pengembangan bisnis baru, yang ketiga ada hasil identifikasi market share atau target pasar dalam suatu bisnis, lalu ada dapat menjalankan bisnis berdasarkan persiapan yang telah dibuat dalam proposal. Bab 2. Profil perusahaan. Nah, perusahaan kami sendiri bernama Kang Nyemil dengan jenis usaha manufaktur. Lalu alamat dari perusahaan kami yaitu di Jalan Muamalah 4, nomor 13, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk emailnya sendiri yaitu kangnyemil@kgn.com. Untuk Instagramnya kangnyemil11. Nomor telepon dari perusahaan kami yaitu 021 13 31 0330. Pendirinya yaitu yang pertama ada saya, Kang Alfian, ada Kang Hera Laksono, Kang Muhammad Bagus Setiaji, dan ada Kang Wibowo Nurlaksana. Untuk target pasar dari perusahaan kami yaitu umum. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kang Wibowo Nurlaksana. Terima kasih kepada Kang Alfian. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang visi dan misi perusahaan. Adapun visi dari perusahaan Kang Emil yang pertama menjadi perusahaan industri pengolahan dan pemasaran cemilan terbaik di Indonesia. Yang kedua memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Yang ketiga, menjadikan produk Kang Emil sebagai cemilan yang disukai oleh semua kalangan. Adapun misi dari perusahaan Kang Emil yang pertama itu melakukan inovasi produk sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua menghasilkan berbagai produk cemilan bervariasi dengan produk berkualitas dan enak. Yang ketiga, menjalankan usaha yang berorientasi untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Yang keempat, membantu perekonomian warga sekitar. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan Kang Emil. Selanjutnya,
saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Kami selaku CEO atau owner dari perusahaan Kang Nyemil merangkap sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Di bawah kami ada beberapa divisi. Yang pertama itu ada Finance, HRD atau Human Resource Development. Yang ketiga ada Operation, Supply Chain and R&D, Quality Control, Security, dan Cleaning Service. Selanjutnya, adapun produk dari Kang Nyemil. Produk yang dihasilkan dari perusahaan Kang Nyemil yaitu berbagai macam cemilan yang memiliki cita rasa gurih dan pedas. Produk andalan dari Kang Nyemil yaitu bakso aci dengan berbagai varian rasa seperti yang pertama ada bakso aci original, yang kedua ada bakso aci tulang rangu, dan yang ketiga ada bakso aci seblak. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 mengenai aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu ada flowchart proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Gambar di samping merupakan proses produksi bakso aci Kang Nyemil. Yang pertama dilakukan yaitu giling daging dan tetelan. Yang kedua, siapkan bumbu terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan tepung terigu dan tepung sagu. Kemudian campurkan tepung terigu dan tepung sagu dengan bumbu yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan air panas secara perlahan sehingga adonan menjadi kalis. Kemudian bentuk bakso aci dan tambahkan isian yang menggunakan daging yang sudah digiling. Kemudian rebus bakso hingga matang. Selanjutnya ada Operation Process Chart. Adapun Operation Process Chart dalam pembuatan bakso aci Kang Nyemil dimulai dari proses pembuatan bakso aci. Berikut dalam pembuatan bakso aci berdasarkan Operation Process Chart. Operation Process Chart sendiri sama seperti flowchart proses produksi, namun di sini ditambahkan keterangan waktu. Seperti bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada keunggulan produk dari Kang Nyemil. Dengan harga yang terjangkau, produk bakso aci Kang Nyemil diolah dengan kualitas yang baik, sehingga memiliki cita rasa yang khas dengan tambahan topping serta sambal dengan berbagai level yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Produk bakso aci Kang Nyemil dikemas dengan kemasan yang mudah dibawa dan memakai strap 18 serta dapat dipakai kembali. Untuk pengiriman jarak jauh, perusahaan Kang Nyemil menggunakan tambahan kardus sebagai pengaman untuk pengiriman agar kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya akan dibahas oleh Kang Muhammad Bagus Setiaji. Baik, terima kasih Kang Wibowo. Selanjutnya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke segmentasi pasar, kita melakukan analisis riset pasar terlebih dahulu, mulai dari usia responden, jenis kelamin responden, kemudian domisili responden, hingga pemilihan makanan yang dipilih oleh responden. Untuk analisis riset pasar yang pertama yaitu usia responden. Untuk usia responden ini didominasi oleh usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu domisili responden. Untuk domisili responden ini didominasi oleh responden yang berdaerah di Jabodetabek. Kemudian profesi responden. Untuk profesi responden ini didominasi oleh mahasiswa. Kemudian dari pendapatan responden. Nah, di sini dari pendapatan responden ada kurang dari Rp500.000, kemudian Rp500.000 hingga Rp1.500.000, kemudian Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000 dan lebih dari Rp3 juta. Nah, dari pendapatan responden ini didominasi dari pendapatan responden yang kurang dari Rp500.000. Kemudian pemilihan jenis makanan terdapat manis dan pedas.
Dari rasa manis dan pedas ini didominasi dari jenis makanan pedas. Oke, next. Nah, selanjutnya masuk kepada pemilihan produk atau pemilihan produk makanan. Di sini ada produk makanan yang manis, kemudian produk makanan pedas, dan produk makanan gurih. Dari pemilihan produk makanan manis didominasi oleh klepon, kemudian pemilihan produk makanan pedas didominasi oleh bakso aci, dan yang terakhir pemilihan produk makanan gurih didominasi oleh keripik bawang. Selanjutnya untuk kisaran harga produk, responden memilih untuk harga produk sebesar kisaran Rp10.000 hingga Rp20.000. Kemudian untuk metode pemesanannya dari pre-order dan juga ready stock, responden didominasi memilih yang ready stock. Selanjutnya untuk platform pemesanan itu ada sosial media melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan yang terakhir ada COD. Nah, dari platform pemesanan makanan ini didominasi 2 dari ketiga pilihan. Yang pertama untuk sosial media yang melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian platform pemesanan makanan melalui COD atau ketemu secara langsung. Dari hasil analisis riset pasar tadi didapatkan segmentasi pasar. Yang pertama dari segmentasi geografik, itu produk yang akan dijual berfokus di daerah Jabodetabek. Dalam proses memperluas pasar ini, kami akan melakukan penjualan secara online melalui sosial media dan juga e-commerce. Kemudian demographic segmentation. Nah, produk yang kami tawarkan dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Selanjutnya yang terakhir, behavioral segmentation atau tingkah laku. Nah, untuk tingkah laku pembeli produk dari Kang Nyemil ini cenderung sama karena jenis makanan yang kita pilih atau kita pasarkan merupakan makanan cemilan yang dibutuhkan setiap konsumen untuk menemani waktu luangnya. Nah, selanjutnya bisnis model kanvas dari Kang Nyemil. Bisnis model kanvas ini adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, menggambarkan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, dapat dilihat bisnis model kanvas dari Kang Emil pada gambar di samping seperti ini. Yang pertama yaitu mengenai key partner. Bagian ini menuntut perusahaan punya strategi pengembangan bisnis yang jelas demi mendapatkan keuntungan. Beberapa strategi kunci yang perlu diambil adalah mengoptimalkan sumber daya manusia, mengurangi risiko bisnis, dan memperluas pemasaran produk. Nah, untuk key partner pada model kanvas Kang Nyemil ini ada supplier bahan baku dan kemasan, dan reseller, dan layanan antar. Selanjutnya yang kedua yaitu key activities. Nah, untuk seluruh aktivitas yang dijalankan demi mewujudkan produktivitas bisnis. Setiap tindakan dalam perusahaan perlu berkaitan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Nah, untuk key activities dari bisnis model kanvas Kang Nyemil ini yaitu memproduksi dan mengirim produk ke pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu value proposition. Hal yang menjelaskan mengenai keunggulan produk. Keunggulan tersebut meliputi poin-poin penting yang mendatangkan manfaat dari ditawarkan perusahaan kepada konsumen dengan segmen berbeda. Nah, value proposition dari bisnis model kanvas Kang Nyemil ini ada 4. Yang pertama, makanan cepat saji, kemudian food booster, produk tahan lama, dan watersafe. Selanjutnya yang keempat yaitu customer relationship. Hubungan konsumen yang perlu diperhatikan dalam bisnis model kanvas. Perusahaan akan menjalin ikatan dengan pelanggan menggunakan teknik khusus. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan perhatian intensif agar konsumen tetap memilih produk yang ditawarkan.
Dari customer relationship pada bisnis model kanvas Kang Emil itu ada 4. Yang pertama giveaway, kemudian promo dan diskon, branding via medsos, dan testimoni. Selanjutnya yang kelima, mengenai customer segment. Saat baru mulai berwirausaha, perlu menentukan segmen pelanggan, mana yang akan menjadi target pemasaran produk yang dihasilkan. Nah, untuk customer segment atau target konsumen ini dari pekerja kantoran, pelajar sekolah, dan juga mahasiswa. Selanjutnya yang keenam yaitu key resource. Nah, dari sumber daya yang menjadi sekat dalam bisnis model kanvas, elemen ini berisi daftar sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi, mulai dari database customer, kemasan kedap udara, fasilitas internet, dan menggunakan cabai pilihan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu channels. Metode yang digunakan pengusaha untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Pengguna channel tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan perlu strategi-strategi khusus, mulai dari sosial media, e-commerce, dan juga konsinyasi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu cost structure. Seperti yang telah diketahui, pengelolaan biaya dengan efisien akan mewujudkan bisnis yang lebih minim kerugian, seperti biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian peralatan, biaya promosi, dan biaya bahan penolong. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu revenue streams. Sumber pendapatan menjadi hal yang krusial dalam perencanaan bisnis. Pada elemen ini, perusahaan akan memperoleh dan pendapatan dari pelanggan. Pengelolaan yang tepat sangat dibutuhkan agar pendapatan bisnis bisa maksimal. Nah, revenue streams pada bisnis model kanvas Kang Emil yaitu terhadap penjualan produknya. Kemudian untuk bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kang Hera Laksono. Terima kasih kepada Kang Bagus. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses suatu produk, yaitu produk bakso aci. Yang bisa kita lihat yaitu yang pertama ada cuangki rida, ada cuangki somai, cuangki tahu, pilus cikur, tepung terigu, tepung sagu, daging, tetelan, jeruk nipis, air galon, bawang putih, daun seledri, mie telur, cabai, garam, dan penyedap rasa. Di mana biaya bahan baku dalam satu bulan yaitu sebanyak Rp713.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang dikeluarkan atas kinerja pegawai, di mana kita mempunyai 2 pegawai, di mana setiap pegawai mendapatkan gaji sebesar Rp500.000 per bulan. Untuk 2 pegawai dikeluarkan biaya tenaga kerja yaitu sebesar 1 juta. Selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik. Biaya ini dikeluarkan untuk membantu proses produksi, yaitu ada biaya kompor, gas, dandang, panci, sendok, garpu, sarung tangan, celemek, plastik kemasan, stiker kemasan, dan kresek. Di mana biaya overhead pabrik ini dikeluarkan satu bulan sebesar Rp508.111. Selanjutnya yaitu mengenai laporan harga pokok produksi dan laba perusahaan, di mana yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu biaya bahan baku langsung sebesar Rp713.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu 1 juta, biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu Rp508.111. Lalu jika ditotalkan yaitu biaya yang digunakan untuk total biaya produksi yaitu Rp2.221.111. Lalu harga jual di sini kita menjual sebesar Rp15.000 dengan total penjualan 300 piece, di mana didapatkan hasil penjualan yaitu Rp4.500.000. Lalu hasil biaya penjualan dikurangkan dengan total biaya pabrik,
yaitu sebesar Rp2.221.111, di mana didapatkan hasil laba yaitu sebesar Rp2.278.888. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi penjualan online dan offline. Transaksi penjualan online yaitu pelanggan tidak harus melakukan pembayaran secara langsung, namun dapat melakukan transaksi pembelian melalui WhatsApp bisnis, e-commerce, dan juga akun Instagram. Yaitu untuk pembayaran bisa cashless atau transfer bank khusus pelanggan yang akan membeli produk Kang Nyemil. Selanjutnya yaitu untuk transaksi penjualan offline. Transaksi penjualan secara cash ini hanya disediakan apabila pembeli melakukan pembelian secara offline dengan datang langsung ke toko Kang Nyemil yang berada di daerah Jakarta dan Bekasi. Transaksi secara cash ini pembeli akan mendapatkan makanan yang dipesan dan juga akan memberikan uang cash sesuai dengan total pembeliannya. Hal tersebut merupakan transaksi penjualan secara offline, yaitu dilakukan secara langsung di toko Kang Nyemil antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pencatatan pembukuan keuangan, di mana di sini terjadi 1 bulan, yaitu setiap minggunya kami memproduksi sebanyak 75 piece dengan harga jual yaitu Rp15.000, maka mendapatkan total biaya per minggunya yaitu Rp1.125.000 dengan estimasi 4 minggu. Di sini kami menjual sebanyak 300 piece dengan total penjualan yaitu Rp4.500.000. Selanjutnya laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, di mana pendapatan penjualan didapatkan dari Rp15.000 dikali dengan 300 piece penjualan, yaitu didapatkan Rp4.500.000 dan biaya pokok penjualan itu Rp2.221.111, maka didapatkan hasil total laba sebesar Rp2.278.808. Selanjutnya yaitu bab penutup. Berdasarkan penelitian riset pasar yang dilakukan dengan metode survei melalui Google Form, terdapat 134 responden yang berpartisipasi. Metode survei ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang kami riset. Pertanyaan yang kami berikan berupa nama lengkap, umur, jenis kelamin, pendapatan, survei produk makanan yang akan kami jual, serta metode pemasaran yang sering dilakukan oleh responden. Hasil riset pasar yang kami lakukan, diketahui produk makanan yang paling diminati yaitu produk makanan dengan rasa yang pedas. Target pasar kita yaitu di kalangan siswa dan pegawai kantor. Cemilan juga memiliki pasar yang luas dan digemari semua kalangan. Dengan demikian, total penjualan dalam sebulan diperoleh Rp4.500.000 dengan pengeluaran Rp2.221.111, maka laba yang diperoleh yaitu Rp2.278.888. Sekiranya itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.